Maria, kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, akhirnya setelah udah banyak banget dari antara kalian yang request aku untuk nge-review lip produk ini. Yes, aku udah beli nih. Itu adalah dari produknya Pixi Hyperlast Glaze Lip Vinilnya yang seperti ini. So, sekarang kayaknya memang banyak brand yang baru mengeluarkan lip vinyl ya, karena memang lip vinyl itu lagi banyak digemari. Secara untuk teksturnya sendiri dia glossy, lembab, tapi biasanya kayak masih awet gitu. Dan di sini jangan khawatir, aku udah beli semua shade varian warnanya. Padahal harganya kemarin lumayan ya, kayak sekitar 60 ribuan gitu. Tapi karena memang aku sepenasaran itu sama produknya Pixi, biasanya kan brand ini tuh punya produk yang bagus dengan harga yang masih relatif terjangkau. Gimana dengan lip vinilnya ini, apakah sesuai ekspektasi? Karena dari penampakannya kayak glossy, lembab juga. Pastinya di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya, hasil swatches-nya dipakai di bibir aku kayak gimana, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, jadi untuk hari ini sama dengan video-video aku sebelumnya, aku akan swatch dalam kondisi bare face ya. Di sini aku cuma pakai alis sama tadi ada beberapa bekas jerawat di dagu. Aku conceal biar nggak terlalu mengganggu, karena kan nanti bibir aku bakal di zoom gitu ya. Dan pastinya itu aku swatch dengan menggunakan cahaya dari sinar matahari, jadi harusnya real ya, dan sesuai dengan warna kulit aku. Buat yang belum tahu, tipe undertone aku itu warm, udah gitu kulit aku kuning langsat, light medium. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe kulit kayak aku, bahkan mungkin warna bibirnya mirip bergradasi, hasilnya akan mirip-mirip ya. Dan sekarang seperti biasa aku akan masuk dari segi packagingnya nih, seperti ini. Dan kalau kalian lihat dari detail packagingnya, ini dia perpaduan warna putih dengan warna-warna shade-nya yang kelihatan belentong-belentong gini, kayak warna sapi ya. Tapi kalau sapi kan hitam putih, ini berdasarkan warna-warna shade-nya. Dan di bagian depannya ini ada nama produknya Pixi Hyperlast Glaze Lip Vinyl. Dan juga kode untuk shade-nya, angka-angkanya. Udah gitu secara mendetail di bagian belakangnya, ini selain ada nama produknya, ada nama shade, ada beberapa klaimnya. Nanti langsung kita akan bahas aja sambil dipakai di bibir aku. Cara pakai dan juga netonya, dia ada 3 gram. Kemarin aku beli itu harganya sekitar 65 ribuan. Nanti detailnya akan aku tulis aja. Dan seperti biasa, harga terupdate juga udah aku taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Lanjut, di sisi lainnya juga ada beberapa klaim yang ditonjolkan nih. Yang pertama adalah transfer proof. Jadi walaupun dia glossy lip vinyl ya, tapi nggak akan nempel-nempel. Udah gitu long lasting up to 12 hours. Jadi bisa tahan sampai 12 jam. Yes, nanti kita langsung akan buktikan. Dan yang terakhir, lightweight and non-sticky, ringan dan tidak lengket. Ya, ini juga sebenarnya agak tricky kalau untuk lip glaze ya. Nanti kita akan lihat kayak gimana, apakah benar sesuai klaimnya. Dan untuk expiry date-nya nih sampai di tahun 2028. Tapi biasanya sih untuk lip produk kayak gini setelah dibuka tuh cuman sekitar 12 bulan atau 24 bulan ya. Walaupun di sini tidak tertera. Seperti biasa, buat kalian yang selalu penasaran komposisinya juga bakal aku zoom di sini, lumayan kecil, tapi kali-kali aja memang ini informasi yang kalian butuhkan kalau kalian tuh nggak cocok dengan satu ingredients tertentu. Udah gitu, karena ini salah satu brand yang sudah ada lama di Indonesia, walaupun setahu aku ini kayak dari Jepang ya, tapi dia udah BPOM dan juga halal, so pastinya aman ya buat kita pakai. Dan sekarang aku akan masuk ke packaging dalamnya, yang ini tidak biasa ya untuk Pixi, kayak percampuran warna putih dan tutupnya tuh dia warna-warna apa ya, metalik keunguan gini. Karena ini mungkin lip glaze, jadi dibuat tutupnya glazing kayak gini. Secara penampakannya sih memang simple, bersih ya, tapi hati-hati kalau misalnya packaging warna putih, nanti kalau kita habis nyentuh lip vinilnya terus nempel di sini ya, bakal agak beleberan. Ini kayak punya aku di bagian ujungnya juga agak-agak sudah ada yang nempel, jadi kita harus rajin-rajin membersihkan ya. Di bagian depan udah pasti nih ada nama produknya, Pixi Hyperlast Glaze Lip Vinyl. Udah gitu di bagian belakangnya ada expiry date-nya. Dan di bagian bawah, ini selain nama produk, udah pasti ya, biasanya keterangannya ada nama shade-nya dan juga netonya di 3 gram. Sebelum aku nge-swatch, aku akan kasih tunjuk dulu detail aplikatornya ya di sini. Kalau aku lihat sih aplikatornya, yes, ternyata lumayan tumpul nih di bagian ujungnya. Ada beberapa lip produk yang pakai aplikator jenis kayak gini.
Tapi biasanya kalau untuk lip vinyl yang glossy gitu nggak masalah sih untuk membingkainya, karena kan teksturnya dia lebih ke buttery cream yang lembut gitu, bukan yang ngeset menjadi matte. Jadi nanti kita langsung akan lihat aja sambil dipakai di bibir aku kayak gimana. Dan pastinya aku langsung akan nge-swatch aja. Ini ada 8 varian warna, jadi mungkin kalian bisa sambil ngemil-ngemil minum-minum gitu ya, karena akan panjang durasinya. Yang pertama adalah 01 Berry Peachy. Kalau dia dari warnanya, ini biasanya warna-warna yang banyak disuka, karena warna-warna peach-nya tuh nggak terlalu pucat ya. Dan seperti biasa, karena ini memang lip vinyl, udah ada juga di petunjuknya, kita perlu shake-shake dulu. Seperti ini, kayak sekitar 10 detik. Ini di awal nge-shake tuh aku merasa kayak nggak ada bunyinya gitu. Biasanya ada tek-tek-tek-tek gitu ya. Tapi ya udah, kita langsung shake aja. Dan lanjut, sekarang aku akan pakai di bibir aku. Dan setelah aku pakai, ini kok teksturnya rada-rada seret ya, kayak agak tebal dan seret gitu. Walaupun memang creamy lembab, secara penampakannya glossy, tapi kayak kurang smooth menurut aku. Cuma dari segi pigmentasinya, ini bisa mengcover ya, khususnya di tipe bibir aku yang gradasi, pinggiran bibirnya agak gelap. Ini sudah nutup dengan finishnya tuh glossy kayak gini. Secara yang aku rasakan tuh agak berat gitu ya teksturnya. Dan sesuai petunjuknya lagi dan lagi kita harus tunggu sampai set. Biasanya lip vinyl jangan dikatupkan dulu, tahan dulu ya. Sekitar 5 menit, lumayan lama. Jadi ini aku pakai stopwatch aja biar real nanti hasil waktunya. Di sini aku coba di 3 menit. Aku selalu iseng kayak gini sih. Kali-kali aja udah transfer proof sesuai klaimnya, tapi ternyata waktu aku tempelin tuh jari aku, yes, dia masih nempel, bahkan ngelopek dong. Ya ampun, tuh kalian bisa langsung lihat ya. Langsung ngelopek. Ya udah, kalian jangan coba-coba ya. Langsung kita lanjut aja sampai di 5 menit. Dan setelah udah 5 menit, saatnya ya aku akan cium di tangan aku bener-bener beberapa kali. Ternyata masih ada transfer tuh beberapa titik. Terus waktu aku cek, ngelopek lagi. Walaupun kecil sih tuh di bagian bawah bibir aku. Aku sih merasa apakah ini nge-shake-nya aku masih kurang lama, karena tadi memang tidak ada bunyi tek-tek-tek gitu ya. Jadi kesannya berat dan ternyata nggak transfer proof. Bahkan ada yang ngelopek kayak gini. So, akhirnya aku putuskan ini di bagian bawahnya karena ngelopek aku hapus. Dan waktu dihapus, yes, brudul dong. Tuh kalian bisa langsung lihat kan, brudul. Bener-bener kayak, brudul tuh apa ya, kayak ngelopek-ngelopek gitu teksturnya yang ada di kapas aku. So ya nggak apa-apa, aku akan lanjut aplikasikan lagi ya. Cuman setelah itu aku akan shake-shake lagi nih. Jadi biar lebih lama dari yang pertama tadi, dan waktu aku pakai, yes, ini kelihatan lebih smooth dan ringan. So fix sih tadi aku nge-shake-nya kurang lama. Jadi kalau misalnya 10 detik ya kalian wajib 10 detik aja ya, minimal, mungkin bisa lebih. Karena hasilnya beda tuh, kelihatan lebih smooth dan glossy. Dan di shade 01 Berry Peachy, ini memang salah satu warna peachy orange yang menurut aku nggak pucat, jadi pasti banyak bakal yang suka. Kalau kalian suka warna peachy di warm undertone tapi masih kelihatan yang natural gitu. Nih hasilnya dipakai di bibir aku. Tanpa menggunakan makeup masih cakep ya. Dan ternyata untuk warna yang pertama ini mirip sama Wardah Glasting Liquid Lip di shade-nya 03 Diesel Maple. Kalau misalnya kalian mau cari alternatif lain ya, dari brand lain maksud aku, ini kedua warnanya mirip, kayak warna-warna orange yang masih natural. Oke, sekarang aku akan coba hapus. Di bagian bawahnya tuh ternyata smooth, dia gak brudul. Tapi waktu di bagian atasnya masih brudul, karena tadi aku nge-shake-nya kurang lama ya. So, sekarang masuk warna yang kedua nih, 02 yang Coral Courage. Ini aku harus nge-shake-nya bener-bener lama ya, biar nanti formulasinya lebih nyatu gitu. Dan waktu aku rasakan, setelah mungkin ini lumayan lama tuh ada bunyi cetek-cetek, tapi kayak lembut banget. Kayak punyanya Makeover Glaze itu kan juga dia nggak yang bunyi sampai kletek-kletek gitu ya. Hampir mirip, tapi ini lebih soft lagi. So, kalau bisa pastiin sampai ada bunyi cetek-cetek itu ya, untuk nge-shake pertama kalinya. Mungkin kalau udah beberapa kali pakai, nggak akan selama itu sih. Dan setelah diaplikasikan di bibir aku, yes, ini tekstur yang biasanya lip vinyl punya ya. Kayak dia creamy, lembab, semi gel ya, dengan tekstur tuh smooth gitu loh waktu dipakai. Walaupun masih kerasa memang rada berat, tapi bukan yang seseret tadi, kayak lebih smooth aja gitu teksturnya. Dan untuk warna yang kedua, pigmentasinya juga masih bagus. Sekarang aku bener-bener akan tunggu ngeset selama 5 menit ya, jangan coba-coba di 3 menit lagi.
Setelah udah 5 menit nih aku tes, cium di tangan aku. Yes, beneran dia sudah transfer proof. So, sudah sesuai dengan klaimnya tadi ya. Walaupun dia glossy lembab, setelah udah ngeset selama 5 menitan dia akan transfer proof kayak gini. Tapi ya itu tadi, pastiin kalian nge-shake-nya bener. Karena kalau kayak aku tadi, misalnya kayak masih seret gitu, udah pasti nanti dia nggak transfer proof dan ngelopek-ngelopek. Teksturnya lebih tricky sih ya untuk Pixi yang lip glaze ini. Dan seperti ini ya hasilnya untuk shade 02 Coral Courage. Kalau dilihat ini warnanya sih lebih cenderung warna-warna pinkish, natural yang fresh banget ya dipakai di bibir. Kayak kalau kalian pecinta warna pink nggak mau cari yang kepucetan atau terlalu gelap, bisa cobain shade 02 ini. Dan setelah aku lihat warnanya mengingatkan aku sama pendahulunya nih dari Maybelline Super Stay Vinyl Ink. Mungkin shade yang kalian suka adalah 65 Sauchi. Waktu aku bandingkan sih ada kemiripan ya menurut aku, kayak warna-warna pinkish keunguan. Tapi dominannya masih di pink, jadi hasilnya tuh kayak natural dan bisa cocok dipakai di semua skin tone sih menurut aku. Dan kalau nge-shake-nya udah bener nih, aku coba hapus di situ ya, kelihatan dia nggak terlalu brudul. Udah gitu kayak nggak segampang itu sih hilangnya. Kira-kira apakah dia memang long lasting sesuai klaimnya? Nanti kita akan lihat ya di tes ketahanan. Sekarang aku akan lanjut dulu di shade ketiga 03 yang namanya Charming Pink. Dilihat dari hintnya sih dia kayak warna-warna pinkish keunguan. Jadi kayak pinkish red keunguan sih menurut aku. Di sini aku udah shake ya selama mungkin sampai ada bunyi tek-tek dan barulah dipakai di bibir. Pastinya teksturnya smooth, lembut, dan ini sesuai yang aku rasakan sepertinya hampir mirip-mirip something yang lip glaze. Jadi dia sedikit lebih berat dibandingkan makeover ataupun Wardah Glasting ya. Sepengalaman aku pakai, walaupun masih nyaman, karena kalau kita nge-shake-nya bener tuh formulasinya juga bakal smooth gitu waktu diaplikasikan. Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku untuk shade 03 yang Charming Pink. Ini buat aku sih sebenarnya udah lumayan bold ya, tapi buat kalian pecinta warna-warna pinkish keunguan, mungkin bisa dijadikan rekomendasi, karena nggak segelap itu juga, tergantung selera kalian aja. Dan untuk shade ini ternyata juga mirip ya dengan makeover glaze Oakley Pigment nih, mungkin ada yang udah suka juga di shade D02 Vixen nih. Kalau aku perhatikan perbandingan warnanya hampir mirip. Kayaknya sih untuk yang 03 sedikit lebih gelap, tapi kayak nyaris nggak kelihatan beda mungkin ya kalau dipakai dari jauh. Ini sebagai gambaran aja kalau kalian lagi cari dupe warna brand lain dari makeover yang memang harganya lebih terjangkau. Lanjut ke shade berikutnya adalah namanya 04 Mauve Ambition. Kalau aku lihat warnanya memang dia kayak warna-warna pinkish keunguan ya, tapi kayak rada terang. Jadi menurut aku sih condongnya ini lebih ke neutral cool, lebih ke cool tone lah ya untuk warna pinknya. Dan untuk aplikatornya tadi walaupun nggak lancip, menurut aku ini ngebantu membingkai bibir tetap bagus ya, jadi nggak beleberan juga asal kalian hati-hati. Karena memang ukurannya juga pas dan depannya tuh agak pipih gitu. Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku shade 04 Mauve Ambition. Menurut aku ini akan lebih cocok di kulit yang tipenya lebih cerah ya. Apalagi di cool tone mungkin bakal bagus banget warna pinkish keunguan kayak gini. Di aku sih pakai bare face masih oke, tapi memang kayak kurang fresh gitu ya. Oh ya, kalau aku lihat dari tingkat oksidasinya sepertinya nggak terlalu parah untuk lip glaze-nya ini. Tapi nggak tahu nanti setelah dipakai lama kayak gimana. Dan aku belum kasih tahu sama wanginya ya. Untuk wanginya sendiri, ini tuh wanginya kayak ada wangi manis, tapi manisnya manis apa ya? Karena nggak terlalu strong, jadi nggak terlalu kecium gitu. Menurut aku buat kalian yang nggak suka wangian masih aman ya, karena waktu dipakai itu dia bukan tipe wangi yang nusuk di hidung, masih nyaman-nyaman aja. Shade berikutnya kita akan masuk di warna bold, namanya adalah 05 Fiery Crimson. Kalau dilihat dari warnanya, ini memang warna-warna merah. Tapi ada sedikit percampuran orange dan ada hint pinkisnya nggak sih waktu dipakai di bibir. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya hasilnya. Bisa dibilang ini warna terakota nggak sih? Karena dia ada merah orange-nya ya. Yang menurut aku ini warna yang cukup unik dan bisa jadi salah satu best seller. Karena akan banyak yang suka nih warna-warna kayak gini. Secara ini warnanya wearable ya, kayak mau dipakai daily oke, untuk acara-acara formal, kerja pun masih aman. Jadi masih bisa cocok dipakai di semua skin tone. Kalau dari finishnya dibandingkan OMG kemarin rada beda ya, karena ini memang lama-lama tuh dia lebih ke satin finish yang masih ngeplam gitu bibirnya. So condongnya sepertinya mirip di makeover glaze atau yang something lip glaze-nya.
karena memang masih ada glossy-nya gitu setelah udah ngeset di bibir. Ke shade selanjutnya 06 Mahogany Mission. Oke, dari warnanya ini lebih bold lagi, kayak warna-warna merah kecoklatan. Waktu aku pakai di warna yang gelap kayak gini, walaupun aku udah shake bener ya, tapi rasanya kayak lebih tebel gitu. Jadi biasanya memang warna-warna yang gelap kayak gini tuh ngesetnya akan lebih lama sepengalaman aku pakai. So, mungkin buat kalian yang suka warna-warna gelap bisa ditunggu ngesetnya lebih dari 5 menit. Aku juga belum buktikan, tapi biasanya kayak gitu karena teksturnya berasa lebih tebel dibanding warna-warna yang natural. Tapi memang warna merah kecoklatan kayak gini bakal jadi best seller juga nggak sih? Banyak pasti yang udah penasaran sama warna ini. Karena memang ini bukan warna merah yang dar-der-dor, tapi bukan yang terlalu gelap gitu. So, buat pecinta warna merah, mungkin masih masuk warna natural nggak sih di shade ini? Dan setelah aku lihat, ternyata warnanya hampir mirip juga sama Maybelline Superstay Vinyl Ink yang banyak banget disuka, yaitu 130 ekstra. Tuh, aku akan swipe ya di tangan aku. Secara untuk perbandingan warnanya tuh sama, jadi merah kecoklatan tapi dominasinya masih lebih ke merah. So, semoga bisa jadi referensi ya kalau kalian lagi cari dupe warnanya 130 ekstra Maybelline. Sekarang masuk ke shade ke-7, ini yang paling natural dari semuanya menurut aku ya, namanya Rosewood Blaze. Tidak ada di warnanya, dia kayak nude brownish pink gitu yang ada semburat keunguannya. So, cukup unik juga warnanya, cenderungnya sih lebih ke cool tone ya menurut aku. Tapi di warna nude kayak gini, pigmentasinya juga masih bagus. Dan teksturnya juga lebih smooth. Di warna yang nude natural itu nggak terlalu setebel kalau warna boldnya. Kayak gini hasilnya dipakai bare face di wajah aku masih oke ya. Buat kalian pecinta warna-warna nude brownish pink, pasti akan suka sih sama warna yang kayak gini. Walaupun memang ini tuh karena undertone aku lebih ke warm tone, kelihatan kurang fresh, tapi aku masih suka sih warna nude yang kayak gini. Dan pastinya nanti bisa juga kita pakai sebagai base ombre ya. Lanjut shade terakhir, akhirnya ini namanya adalah 08 Brick Era. Kalau dilihat hintnya, dia ini masuk ke warna-warna orange, tapi ada percampuran dengan kemerahan. Jadi orange-nya tuh agak lumayan gelap, cuman juga bukan tipe yang ngejreng ya. Ini dari segi pigmentasinya masih bagus, finishnya masih glossy, lembab. Dan pastinya, yes, ini mungkin bisa jadi salah satu warna best seller. Kalau kalian suka warna-warna orange yang kelihatan tegas dan ada hint kemerahannya gitu. Detailnya seperti ini ya, dipakai di bibir aku. Untuk warna yang terakhir, 08 ini juga mirip salah satu punyanya Makeover Glaze yang ini. Di shade-nya D13 Gimme, karena memang dia juga warna orange kemerahan. Dan juga mirip punyanya Wardah Glasting di shade D13 Pumpkin Drip. Kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya, aku swatch di tangan aku ya. Dan sekarang aku akan kasih rekomendasi ombre lipsnya ya, menggunakan Pixi Lip Vinyl ini. Pastinya yang pertama pakai shade yang 01 Barely Peachy. Ini salah satu warna peach yang memang soft ya, cocok untuk base ombre. Dan di inner ombrenya aku akan pakai 08 yang Brick Era. Ini tuh sebenarnya senada gitu loh, karena dia sama-sama orange, tapi untuk yang 08 ini kan tapi kan untuk yang 08 ini kan kayak ada semburat sedikit merahnya. Jadi setelah dipadukan ombre, ini benar-benar masih natural. Menurut aku gradasinya cocok banget. Khususnya kalian yang punya tipe undertone kayak aku, yaitu di warm ya. Udah gitu kalau kalian pengen yang lebih deep lagi, masih di warm undertone, bisa pakai base yang tadi 01 Barely Peach. Dan di bagian dalamnya aku akan mengaplikasikan adalah 06 yang Mahogany Mission. Di sini dia hintnya kayak lebih warna-warna merah kecoklatan, tapi dominan masih merah. Gradasinya emang kelihatan lebih deep gitu, di bagian dalam tuh merah. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka ombre yang bold tapi di warm tone, ini cocok ya. Udah gitu yang ketiga, sebagai base-nya aku akan menggunakan 07 yang Rosewood Blaze. Di sini ininya sendiri dia nude pinkish yang masih soft, ada semburat ungu, jadi lebih ke cool tone. Ini akan aku gabungkan dengan yang Charming Pink. Ininya sendiri tuh dia lebih kayak warna-warna pinkish, ada reddish keunguan. Setelah dijadikan ombre, bener-bener cantik banget. Ini definisi ombre lips yang natural, tapi masih kelihatan fresh gitu ya. Aku rasa sih ini lebih cenderung ke neutral cool, tapi sepertinya di semua skin tone masih oke. Rekomendasi yang terakhir masih dengan base yang sama, 07 Rosewood Blaze. Ini akan aku gabungkan dengan 04 ya. Yang ini adalah perpaduan ombre lebih ke cool tone. Menurut aku sih ini natural banget, gradasinya nggak terlalu kelihatan.
Jadi kesannya kayak nude pinkish MLBB gitu. Buat kalian yang punya cool undertone atau kulit cenderung cerah, akan cocok ya pakai perpaduan ombre yang terakhir ini. Oke, itu tadi untuk swatch dari Pixi Hyperlast Glaze Lip Vinilnya. Kira-kira gimana dari 8 warna ini? Mana nih warna yang kalian suka? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku yang pertama yang paling aku suka sebenarnya kalau dipakai sendiri adalah 07 Rosewood Blaze. Walaupun ini cenderung ke cool tone, tapi warnanya tuh nude pinkish yang ada keunguan tuh unik dan menurut aku cakep aja gitu. Aku suka warna tipe kayak gini. Udah gitu shade nomor 2 tadi yang namanya Coral Courage, karena dia warna pinkishnya juga masih fresh banget walaupun ada keunguan masih dominan ke pink. Terus yang terakhir adalah 03 Charming Pink. Ini aku suka kalau dipakai dalaman ombre, karena kayak cantik banget ya. Apalagi tadi dipadukan dengan 07 tuh kayak fresh banget di tipe skin tone aku. Buat yang aku pakai ini 07 sama 04 ya. Jatuhnya lebih agak ke cool tone. Dan sekarang aku akan ngebahas dari klaim produknya ya. Tadi dia menyebutkan di sini dengan Air Shine Stay Technology. Untuk warna glossy yang nyaman, ringan, tahan lama, dan transfer proof. Oke, jadi kalau dilihat sih memang tadi dari teksturnya itu dia creamy lembab yang lebih ke creamy gel ya. Udah gitu kalian wajib shake yang bener sampai ada bunyi tek 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 biar mendapatkan formulasi yang sesuai. Jadi waktu dipakai dia smooth gitu, nggak seret. Udah gitu memang masih agak berasa ya di bibir. Jadi rada berat, tapi setelah udah ngeset sih lumayan, dia juga benar sesuai klaimnya tadi. Setelah udah set di bibir, waktu dikatupkan nggak lengket, jadi kayak hanya berasa nempel aja sih, bukan yang lengket. So kalau dibilang nyaman sih masih tergolong nyaman setelah udah ngeset ya. Walaupun memang masih agak berasa berat, apalagi kalau dibandingkan Wardah ataupun makeover. Sama OMG juga beda, masih lebih ringan OMG karena yang ini tuh teksturnya memang lebih tebel gitu waktu dipakai di bibir. Dan untuk klaimnya yang transfer proof memang benar, sekarang kita tinggal buktikan yang long lastingnya. Apakah benar-benar tahan lama? So, karena dia transfer proof, pastinya aku akan tes ketahanan makan makanan yang cukup berminyak. Di sini aku buat mie sedap Korean spicy yang pastinya berminyak, berlemak, dan juga pedes ya. Seperti biasa aku nggak akan makan cantik sentuh-sentuhin bibir, nanti aku akan update hasilnya kayak gimana. Selesai makan aku akan kasih tunjuk dari handphone dulu ya. Menurut aku sih di situ udah kelihatan bolong di bagian tengahnya, jadi dia luntur. Tapi biar lebih detail aku akan kasih tunjuk dari kamera. Ternyata setelah aku zoom tuh kalian bisa langsung lihat, dia langsung luntur di bagian tengahnya dan lumayan banyak ya. Memang masih bersisa di pinggirannya, tapi menurut aku sih ini hilangnya sudah banyak. Dan kondisi bibir aku juga memudarnya kayak kurang cantik, agak brudul gitu kalau secara penampakannya. Padahal ini aku juga udah pakai dengan ketentuan yang sudah sesuai ya, tapi hasilnya masih kayak gini. Ternyata untuk makan makanan berminyak dia kurang awet, karena terbukti hilang lumayan banyak di bagian tengah bibir aku. Tapi mungkin kalau kalian makan makanan yang cukup ringan, cuman minum aja masih oke, walaupun tadi aku coba minum di gelas juga agak transfer tipis ya. So memang dia kalau dicium di tangan transfer proof, tapi untuk makan dan minum dia tidak setahan itu. So, untuk kesimpulan akhirnya dari Pixi Hyperlast Glaze Lip Vinyl, buat aku sendiri sih belum bisa jadi yang favorit aku. Karena yang pertama, ini teksturnya lumayan tebal waktu dipakai di bibir. Terus agak lumayan tricky ya, biar mendapatkan formulasi yang sesuai. Walaupun kalau misalnya kalian nggak masalah sih oke-oke aja. Dan memang di beberapa warna aku masih bisa pakai, karena memang menurut aku cakep untuk warnanya.
Dari segi ketahanan ternyata juga kurang awet. So buat aku yang suka lip product tahan lama, ini kurang sesuai ya, karena setelah makan aku perlu touch up lagi. Tapi ini memang tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kira-kira gimana setelah lihat review sampai tes ketahanan? Ini bisa jadi rekomendasi atau favorit kalian enggak? Dan buat kalian yang udah nyobain juga untuk lip glaze terbarunya dari Pixi ini, hasilnya kayak gimana? Buat makan dan lain-lain bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Karena mungkin bisa beda-beda juga ya di tiap bibir, seperti biasa tetap cocok-cocokan. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi swatches juga kalau kalian masih bingung-bingung nih, pilih warna dari lip glaze-nya Pixi. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye!